Halo, selamat datang di bacaan untuk Leo Full Moon in Capricorn tanggal 25 Juni tahun 2021. Ambil hanya jika resonate. Leo, kalau kita lihat dari gambar astrologi yang di depan ini, nomor satu, sebelum sampai pada bicara tentang purnama di Capricorn, saat ini Mars masih berada di Leo, yang artinya ini adalah saat yang sangat menunjang buat Leo yang ingin mencapai sesuatu itu menjadi lebih besar. Jadi kayak ada boosting dari diri sendiri karena Mars ada di Leo. Jadi kayak mendorong, ayo kapan lagi kamu mau mengerjakan hal ini. Jadi kayak ada motivasi super super lah, motivasi super pada saat ini. Dan ini juga sepertinya banyak dari Leo yang mungkin punya masalah dengan kesehatan atau punya kebiasaan yang ingin sekali diubah menjadi kebiasaan yang lebih sehat. Ini adalah saatnya. Dan mengakhiri semua kebiasaan yang kurang baik. Jadi ada sesuatu yang memang harus diselesaikan. Entah ada kaitannya dengan hubungan, entah ada kaitannya dengan kesehatan, keseharian, tentang pekerjaan, apapun. Tetapi ini saat yang tepat untuk sebenar-benarnya Leo untuk membuat perubahan yang besar untuk kebaikan diri sendiri. Itu yang saya lihat dari chart ini. Dan ini bisa dimulai dengan seperti mengumpulkan informasi yang sudah ada ya, tapi tadinya belum dipakai sebagai satu yang mampu mendorong. Saat ini adalah Leo benar-benar bisa mengambil, kalau bersedia, ini adalah saat yang terbaik buat Leo untuk membuat perubahan tersebut. Jadi very clear dari semua astrologi mengatakan demikian. Memang ini adalah kebiasaan yang sudah harus berubah, sudah membuat Leo itu sebenarnya menjadi kebebanan ya. Jadi kalau kita lihat Ten of Wands itu sendiri sudah mengatakan bahwa ini waktunya berubah. Kalau enggak, ya nanti memang selain Leonya sendiri terpengaruh dengan beratnya beban dunia, orang lain juga sepertinya sudah banyak sekali mencoba untuk membantu Leo keluar dari situasi bermasalah ini. Dan barangkali ini ada kaitannya dengan rumah. Apapun maksudnya, apa ada konflik di dalam rumah atau ada ketidaksepakatan mengenai perjanjian di rumah atau apapun. Yang jelas memang ini sudah lama ingin dilakukan tetapi memang tidak kunjung dilakukan. Jadi pesan itu seperti keluar berkali-kali. Di masa lalu memang akhirnya yang sudah terjadi adalah Leo mengambil keputusan yang dramatis ya kalau menurut saya. Jadi kayak kemudian menutup komunikasi dengan orang yang harusnya menjadi bagian dari penyelesaian konflik ini. Barangkali memang itu adalah langkah yang terbaik pada saat itu, tetapi sekarang kayaknya tidak bisa lagi, tidak harus ada cara yang lebih sistematis yang memang sudah mulai terbuka gerbangnya. Jadi yang tadinya tidak dimungkinkan untuk komunikasi yang lebih baik. Nah, tapi kayaknya masih ada bagian dari diri Leo yang belum bisa mencapai kesepakatan itu, sehingga ketika mulai bicara lagi, maka konflik itu akan harus dihadapi lagi. Sebenarnya kalau menurut saya ini ada bagian atau ada pihak yang tidak menginginkan ini memang tidak diselesaikan. Somehow itu yang saya rasakan. Jadi artinya bukannya Leo tidak paham, tapi memang ada mungkin bagian dari diri Leo, mungkin juga dari orang lain itu memang lebih memilih situasi yang status quo. Ada yang menggantung tapi dibiarkan menggantung. Seperti itu. Tapi ini kayaknya memang semua orang mungkin berharap perubahan ini ya. Cuman memang somehow ini adalah zona nyamannya Leo barangkali, sehingga tidak ingin ada perubahan, sehingga kemudian tetap menahan situasi ini
masih gantung seperti ini. Oke, Leo, apapun yang terjadi di sana ambil hanya jika resonate. Saya hanya membaca semua kartu yang masuk ke dalam di dalam bacaan ini ya, hanya membaca kartu-kartu yang ada di sini. Jadi kayaknya memang Leo sudah tahu bahwa di sini ada satu kesempatan untuk kompromi tuh 2, 3 untuk menyelesaikan, untuk sampai pada satu titik temu. Tapi sepertinya memang kesediaan Leo atau orang di luar itu memang belum ingin ini selesai dan membiarkannya bergantung. Ini adalah satu bacaan di satu periode. Saya yakin bahwa ke depan akan ada cerita lanjutnya, tapi barangkali kalau memang pilihannya masih untuk menggantung seperti ini, dan kalau memang tidak ada pihak yang terpengaruh langsung, dalam arti kata kita melindungi yang terlemah, misalnya anak atau orang-orang yang tidak punya daya sebesar Leo dan mereka tidak terpengaruh, saya yakin ini hanya proses negosiasi yang diperpanjang. Ya, kalau saya lihat on your divine power ini kan di previous event. Jadi kalau menurut saya mungkin Leo cenderung untuk menguasai atau pihak tersebut menguasai situasi ini. Jadi memang berat sebelah. Saat ini sebenarnya ini adalah kesempatan yang besar untuk mulai membuka komunikasi baru yang heart to heart, yang asertif, yang juga punya niatan untuk membantu. Dan kalau misalnya ini dilakukan, maka yang dimasuki oleh Leo adalah spiritual path. Jadi saya bisa memahami situasinya adalah ketika semua ini mungkin ada kaitannya dengan pride, ada kaitannya dengan luka masa lalu, dan tidak ada salah satu pihak pun yang ingin mengalah. Dan kalau mengalah itu atau paling tidak berkomunikasi dengan cara yang lebih smooth itu artinya merasa merendahkan harkat dan martabat salah satu pihak sehingga menahan untuk tidak melakukan hal tersebut. Tetapi kartu di sini seperti mengatakan pada saya untuk menyebutkan dalam kata-kata, lakukanlah komunikasi heart to heart, dan kalau itu berat, lakukan untuk tujuan yang lebih tinggi, yaitu spiritual. Ya, ketika di sini tidak ada pihak yang mau memaafkan, tetapi belajar bahwa Tuhan Maha Pengasih, Maha Pengampun, itu artinya kita mengambil energi yang lebih tinggi daripada yang biasa kita ambil. Informasinya jelas kalau di mata saya, ambil hanya jika resonate. Oke, kita lihat yang terakhir, apa informasi atau pesan yang disampaikan kepada. Iya, jadi sama sebenarnya outcome-nya wisdom within. Jadi memang kembali lagi ke kearifannya Leo yang diketuk pada saat ini. Jadi situasinya itu sebenarnya kalau apapun yang di sana yang berantakan itu sebenarnya adalah refleksi dari pikiran Leo yang saat ini belum mengambil satu keputusan. Jadi masih belum tahu. My life is perfect expression of the divine action. Dan kalau kita lihat ini memang setiap konflik itu pun sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan kepada kita untuk kita hadapi, untuk kita belajar. Jadi konflik itu memang kita belajar dari situ untuk bisa melakukan sesuatu, untuk membuat perubahan. Dan pada saat ini challenge-nya adalah perubahan, movement-nya itu. Jadi yang dipelajari dari periode ini adalah bagaimana kita mencoba mengubah apa yang ada di dalam batin kita sehingga semua yang stuck, semua yang tidak ada solusinya bisa bergerak. Dan guidance-nya adalah ending. Jadi memang situasi seperti ini harus diselesaikan. Tapi kalau saya lihat tadi matahari yang ada di Cancer itu sendiri mengatakan bahwa memang ini itu adalah buat Leo, itu adalah selesaikan semua apa yang harus diselesaikan, diberi penerangan di situ sehingga jelas semua perkaranya. Iya, fokuskan pada kejelasan, clarity, sehingga
Jadi tadi matahari yang ada di Cancer buat Leo adalah mengakhiri masalah yang bundet terkait dengan rumah. Dan itu membutuhkan kebijaksanaan, kearifan di dalam diri Leo sehingga semuanya bisa menjadi berakhir, dan memang tujuannya adalah mengakhiri kerumitan tersebut dan membawa Leo pada tingkat spiritualitas yang lebih tinggi. Oke Leo, itu yang saya bisa baca dari sebaran kartu dan apa yang ada di langit. Ambil hanya jika resonate. Menita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.